Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil akhar wallahu yad'u ila daris salam yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam qala ya Muhammad man adraka syahr Ramadan famata walam yughfar lah fadukhilan nar fa'abadahu Allah. Qala amin. Qultu Muhammad amin. Wa qala fi hadisil ahar yadaru ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Sadaqallahul azim. Para jamaah subuh yang saya hormati, mari kita kembali, tidak jemu-jemunya kita ini menyampaikan syukur kehadirat Allah. Lebih-lebih kesyukuran kita ini masih ditakdirkan oleh Allah kita ini berada dalam bulan Ramadan tahun ini. Saya tidak bisa menghitung berapa puluh tahun saya ini berdiri di mimbar ini setiap tahun dalam bulan Ramadan. Mulai masih kecil masjid ini, yang saya gugah hanya kepada Allah saja, tidak kepada sesama. Mari kita syukuri nikmat Allah seperti ini. Para hadirin, saya sedikit ingin menyampaikan ada dua buah hadis yang menurut saya adalah penting. Kaitannya dengan kita ini berpuasa. Kalau kita berbicara hidup ini adalah ciptaan Allah, maka di dalam kehidupan itu apa bentuknya makhluk Allah yang Allah ciptakan, pasti ada inspirasi Allah. Pasti. Bukan inspirasi syaitan ya. Coba Allah menetapkan Ramadan adalah bulan puasanya kita. Yang menentukan ini siapa? Bukan Nabi Muhammad, yang menentukan adalah Allah. Pilihan Allah pasti akan melahirkan inspirasi. Pasti. Saya kemarin ditegur oleh jemaah. Ustadz naik sepeda motor, pagi naik sepeda motor, usia sudah 80 kurang 3 bulan. Ini kalau ukuran menurut manusia, mungkin ada semacam kekhawatiran macam-macam. Tapi saya niatnya untuk ibadah kepada Allah. Biar saya diberi tambahan umur oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi diri saya dan bagi umat manusia. Barangkali saya tadi menyampaikan sebuah hadis yang mengkhawatirkan betul tentang kita ini berpuasa. Atani Jibril
Jibril tadi dibaca oleh Imam, bicara soal Jibril. Jibril datang kepada Nabi mengajarkan. Ini kalau tidak belas kasihan Allah kepada kita ya, supaya kita ini betul-betul memelihara pemberian nikmat Allah satu ini luar biasa menurut saya. Luar biasa, sebulan suntuk kita ini diangkat, dimuliakan oleh Allah. Apa dialognya Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan. Barang siapa manusia yang diberi oleh Allah Ramadan, famata walam yufarlah, kemudian dia itu mati dan tidak memperoleh ampunan dari Allah, na'udzubillah min dzalik wa udkhilan nar, masuk neraka. Fa'abadahullah, orang seperti itu adalah tidak akan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh dengan Allah. Para hadirin, saya kalau melihat hadis ini ya takut. Cukup kita mencari tujuan satu saja, maghfirah Allah, minta ampun kepada Allah. Apa beratnya kita minta ampun kepada Allah? Paling tidak diucapkan dengan lisan kita. Coba berubah apa yang kita ini salah menjadi diarahkan, dirubah menjadi yang baik. Bapak, kita ini berpuasa terus terang saja adalah ini nikmat kurnia yang terbesar yang Allah berikan, sehingga yang tahu tentang ibadah yang ada di dalam Ramadan ini, saya katakan kita ini kaya dalam bulan Ramadan. Semua gerak-gerik kita oleh Allah dinilai dengan pahala. Nafas kita, tidur kita. Coba, adakah hal ini diberikan oleh Allah di luar bulan Ramadan? Kan tidak ada. Ya mungkin kita ini berat misalnya ya, ngitung tidur malam hanya 2,5 jam kadang-kadang paling lama ya. Kadang-kadang kalau seperti tadi saya hitung hanya 1 jam 20 menit. Bangun, salat malam, sahur 10 menit. Maaf ya, ini karena sudah tua seperti ini Pak Hasbullah. Jadi kejeding itu kalau terlalu banyak kita ini isinya. Tadi saya ngitung sampai 4 kali wudu. Ditegur oleh Allah menurut saya ini. Tadi nampaknya saya disuguhi oleh, saya kan sudah tidak ada ibu ya. Anak saya, anak mantu saya yang ngelatih ini terlalu banyak. Ini over namanya ya. Tadi sampai 4 kali. Ya sudahlah. Ini pahala dari Allah. Ini tadi kalau saya baca hadis ini sangat mencemaskan bagi diri kita. Oleh karena itu kita sikapi pelajaran dari Allah ini. Ini gunanya kita ini ngaji ya, barangkali kita ini ada kekurangan keilmuan kita. Tidak akan mungkin kita ini merasa diri kita ini adalah sempurna dalam ilmu Allah. Tadi saya katakan inspirasi Allah itu luar biasa. Bicara soal waktu Ramadan. Belum makhluk yang lain yang Allah itu timbulkan inspirasi. Ya. Para hadirin, oleh karena itu sampai di dalam hadis itu 2 predikat. Ini kan hadis qudsi ya. Qala amin.
Jibril mengatakan amin, kemudian qultu amin, Nabi juga mengatakan amin. Aminkan Muhammad apa yang ada di dalam hadis ini. Ini kepastiannya orang yang tidak memperoleh maghfirah dari Allah di dalam bulan Ramadan, ruginya luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Allah luar biasa dekatnya dengan kita di dalam Ramadan. Allah bangga. Kapan bangganya Allah kepada orang mukmin? Kalau sudah Allah itu bangga, luar biasa gini dekatnya dengan Allah. Ada hadis qudsi lagi. Ya dara, kenapa Allah itu bangga kepada orang berpuasa? Ya dara ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatahu li ajri. Orang berpuasa itu meninggalkan tidak makan, tidak minum dan godaan syahwat karena dia itu ikhlas karena saya, katanya Allah. Saya bangga tipe manusia mukmin seperti itu. Udah ada Allah menyatakan kebanggaan kecuali ada di dalam hadis qudsi ini. Saya kadang-kadang berpikir positif kita ini menjadi manusia. Kadang-kadang kalau Allah itu sudah menyampaikan ajarannya, kita ini kan bahagia, senang. Para hadirin, jemaah yang saya hormati, mari kita ini pelihara puasa kita ini. Apakah nanti kita ini, saya kan dapat jatah 1 kali ya, saya hanya kita saling mendoa. Mudah-mudahan tahun ini kita lalui dengan sempurna puasa kita. Nanti tahun depan barangkali masih Allah menyambung hidup kita, tingkatkan saja. Cuma kalau kita akan mengatakan adalah ini karunia Allah yang terbesar yang diberikan kepada orang mukmin, bagaimana kita ini menyikapi, memelihara dan melindungi puasa kita ini? Barangkali kita harus ada 4 hal lagi. Pertama, sikap batin kita. Yakini puasa, yang pertama, yakini puasa kita tahun ini adalah puasa terakhir. Kalau toh nanti Allah menyambung lagi tahun depan, itu adalah kehendak Allah. Seolah-olah kita puasa tahun ini adalah kita berpamitan kepada kehidupan di dunia ini. Ya kalau nanti Allah akan memanjangkan. Saya kadang-kadang tadi malam di Al-Wagar itu ada jamaah yang sudah umur 85. Tapi beliau itu kalau duduk setelah salat itu masih meraba-raba. Pak Jazuli kok seperti cek sehatnya naik sepeda motor katanya. Iya ya itulah, terserah kepada Allah itu. Mana yang 85 umurnya? Kan selisih 5 tahun ya. Mana Pak Profesor Kafrawi ada? Agak sakit. Ya mudah-mudahan. Yang jelas yang tertua mungkin Profesor Pak Kafrawi ya. Baik, 1 tadi, yang pertama. Apa yang pertama tadi? Hendaknya tumbuhkan sikap batin kita di dalam Ramadan ini adalah sikap batin yang menilai ini adalah anugerah Allah yang luar biasa datang kepada diri kita. Jangan disia-siakan, dipelihara, diisi. Semua tadi saya katakan, semua kegiatan kita dalam bulan Ramadan itu adalah urusan Allah. Tidak ada bulan-bulan di luar Ramadan gerak-gerik kita. Sampai Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya perbuatan saya ini adalah perbuatan landasannya adalah dalam kontrol Allah. Tidak ada perbuatan saya ini adalah sejak dulu sampai akhir hayat saya katanya nantinya katanya Rasulullah ada di luar daripada garis Allah. Semua berjalan menurut garis Allah. Mana yang paling gampang kita akan melihat garis Allah? Ya ini dalam bulan Ramadan.
Yang kedua, bicara soal kewajiban. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan kita ini memperoleh kewajiban ibadah. Sebab akhirnya ibadah itu kan kembali kepada kita kan, bukan kepada Allah. Ya dipeliharalah puasa kita ini. Bagaimana caranya memelihara? Ya syarat rukunnya, sahnya, kemudian hal-hal yang mengganggu dan mengurangi nilai pahala kita itu kita ini jauhkan. Bicara ghibah, kemudian bohong dan seterusnya yang merusak. Maksudnya yang merusak kita pelihara. Barangkali ini sudah sering kita ini dengar setiap tahun man yadak kaulasur. Ya, barang siapa orang yang tidak meninggalkan kaulazur, dia berpuasa percuma puasa. Ya. Hanya berpayah-payah dia itu berdahaga dan berhaus dan berlapar. Ini yang kedua, para bapak dan ibu. Diamankan kita ini punya ibadah. Dengan kita ini memelihara hal-hal yang merusak nilai ibadah kita, baik lahir dan batin. Saya hanya mengatakan di dalam kita ini beribadah, ibadah puasa ini luar biasa. Kalau kita ini akan ungkap, ibadah ini adalah memiliki nantinya 3 kekuatan. Akan menghasilkan 3 kekuatan. Kekuatan pertama adalah kekuatan kesabaran. Para bapak dan ibu, kalau kita ini sering-sering baca sirah Rasul, sering-sering kita nangis ya. Lihat bagaimana Rasulullah, pilihan Allah manusia yang dipilih satu-satunya. Kemudian dia diangkat menjadi Rasul. Dia menghadapi bermacam-macam ujian yang kadang-kadang kapasitasnya di luar nilai-nilai kemanusiaan ya. Kalau lihat sejarah Rasul ya. Kenapa Nabi mengatakan Syahrul Ramadan syahrus sabri. As-sabru fil jannah. Coba. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar tempatnya adalah di surga. Coba. Nabi di dalam dia itu memikul risiko menyampaikan agama Allah, firman Allah kepada manusia. Beliau sendiri sampai kepada putrinya. Dicoba. Kalau baca siapa putrinya Ummu Kulsum ya. Pada saat beliau itu pisanan sahabat Abu Lahab kan. Ummu Kulsum itu kan mantunya Abu Lahab, istrinya Utaibah. Saat sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah. Apa katanya Abu Lahab? Utaibah, kembalikan itu Ummu Kulsum kepada Muhammad. Katakan kepada Muhammad, putus hubungan keluarga. Tidak usah datang ke rumah saya dan saya tidak akan mungkin datang kepada Muhammad. Beritahu, serahkan. Coba. Dibawa oleh Utaibah, diserahkan kepada Muhammad. Saya tidak suka kepada agama Anda. Kalau kini pisah detik ini, saya serahkan anak Anda. Itu tidak sampai ke situ menyakiti Utaibah itu kepada Rasulullah. Saat itu dia disepak. Rasulullah itu disepak sampai berguling-guling jatuh. Bajunya itu sobek. Oh, Pak. Ini kalau kita ini diberi oleh Allah agama seperti ini, kadang-kadang landai kita ini tidak sampai terlalu berat, kita diberi ujian oleh Allah. Perjuangan Nabi Muhammad sejauh itu. Para hadirin, oleh karena itu tadi saya katakan kesabaran, kekuatan kesabaran. Sudahlah, mau diapakan oleh psikolog misalnya ya, oleh ahli ilmu sosiologi, ahli ilmu jiwa, silahkan. Sabar itu adalah pelita hidup bagi manusia. Diapakan? Dan itu yang ciptaan Allah.
Maka Allah memberikan momen inspirasi sejauh mana kesabaran umatnya di dalam bulan Ramadan ini ada untuk ditempa, ditingkatkan. Itu kekuatan kesabaran. Ada kekuatan yang lain nanti yang kita akan peroleh dengan kita itu berpuasa. Kekuatan ketaatan. Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Saya kalau sudah mengingat ketaatan itu, walaupun hanya kecil ketaatan kita kepada Allah, Allah itu akan memberikan rasa nikmatnya hidup. Dari masjid, kalau saya punya masjid di Al-Ma'un itu, jika dari rumah ke masjid setiap waktu saya usahakan untuk berjamaah kan. Saya hitung berapa langkah, 275. Itu nilai di hadapan Allah. Tidak usah kita ini suudzon kepada Allah. 275 pulang pergi 550. Berapa harga yang kita tabung di hadapan Allah? Jawab. Tapi kalau kita ini datang ke masjid enggan, ingat perbuatan kita apapun sekecil apapun pasti ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taat. Kalau sudah istiqamah pasti akan menumbuhkan ketaatan yang lain. Itu kekuatan yang kedua. Yang ketiga ini saya melihat di dalam kita ini berpuasa kekuatan disiplin. Ya, kita akan bawa buah dari kedisiplinan kita selama bulan Ramadan pada kehidupan di luar bulan Ramadan. Para hadirin, oleh karena itu tadi belum selesai saya menyampaikan sikap ya, pelihara puasa kita dengan menjauhkan hal-hal yang merusak nilai puasa kita. Yang ketiga, ini barangkali secara kolegial, bangun konsensus. Kalau orang itu sudah terbiasa membangun konsensus, kesepakatan untuk kebaikan, seperti apa yang kita lihat di dalam bulan Ramadan, bangun kesepakatan dengan anak dan istri, tarawih bersama, salat jamaah bersama, tadarus, ngajari Quran di rumah misalnya. Itu juga adalah sikap yang akan memelihara nikmatnya kita ini berpuasa. Dan yang keempat ya. Dan yang keempat bahwasanya dalam bulan Ramadan pelihara puasa kita ini dengan zikrullah. Fadkuruni adkurkum. Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka apabila empat hal ini ada, kita ini pakai di dalam mengarahkan ibadah kita supaya maksimal kita memperoleh nikmat pahala dari Allah. Insya Allah kita ini berpuasa kita tidak akan berat dan secara otomatis Allah fahuwali wa ana ajzibi. Tidak ada perbuatan manusia selain perbuatan mukmin di dalam bulan Ramadan, itu urusannya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini tambahan umur, makin kita ini menambah amaliyah kita dan makin meningkat ketakwaan diri kita, sehingga kita ini insya Allah akan menjadi hamba Allah nanti, mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.